Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Dan kalaulah sekiranya kalian ingin coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu teramat banyak. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Kemudian selawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita perbanyak, kita sanjung-sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di tempat yang mulia ini, di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih di pembahasan yang berkenaan tentang pembahasan kita sebelumnya. Pembahasan tentang hal yang berkenaan tentang rukun iman. Ya, sebagaimana pembahasan kita ini adalah pembahasan tentang hadis arba'in, dan kita masih berada di hadis yang kedua. Dan hadis yang kedua itu adalah hadis yang berbicara tentang penjelasan rukun Islam, rukun iman. Maka kita berhenti sejenak untuk menjelaskan secara terperinci hal-hal yang berkenaan tentang rukun iman. Dan kita masih berada di rukun yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, iman kepada Allah itu terdiri dari dua rukun. Yang pertama adalah mengakui adanya Allah, wujudullah. Tidak seperti orang-orang ateis yang mereka mengingkari akan adanya Allah. Kemudian yang kedua adalah mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah. Dan mengisahkan Allah Azza wa Jalla itu tidak lepas dari tiga hal. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, yaitu hal-hal yang berkenaan tentang perbuatan Allah yang mengatur alam semesta ini. Mulai dari penciptaan, pengaturan, kepemilikan, itu semua hanya kita yakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya beri yang bersendirian di dalam menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Segala apa yang ada di alam semesta ini satu-satunya milik Allah. Begitu juga hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak mengatur di alam semesta ini. Kemudian yang kedua adalah yang berkenaan tentang uluhiyah. Uluhiyah itu adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan kepada Allah. Dan memahami secara detail yang berkenaan tentang uluhiyah ini adalah pembahasan yang cukup penting. Mengingat bahwa
mengajak manusia kepada tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam hal ibadah, merupakan intisari dakwahnya para nabi dan rasul. Benar, para rasul dan para nabi yang Allah Azza wa Jalla utus di atas muka bumi ini, mereka juga membahas tauhid rububiyah. Mereka juga membahas tentang yang berkenaan tentang nama-nama dan sifat Allah. Namun kalau kita melihat, intisari dari dakwah mereka itu adalah bagaimana manusia itu benar-benar memurnikan ibadah kepada Allah. Karena dari semua jenis tauhid, yang paling banyak angka penyimpangannya adalah di pembahasan rububiyah, di pembahasan uluhiyah. Yang banyak orang-orang terjatuh ke dalam penyimpangan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di berbagai ayat di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu ada rasul. Tujuannya adalah agar mereka menyerukan kepada manusia, u'budullaha wajtanibut taghut. Beribadalah kalian hanya kepada Allah semata dan jauhilah taghut, segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam. Allah mengatakan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun." Allah mengatakan, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dan dia pun mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Karena sekali-kali kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dititik beratkan dengan di pembahasan uluhiyah. Begitu juga tentang Nabi Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Dan kami juga telah mengutus kepada kaum Ad seorang nabi yang bernama Hud, saudara mereka sendiri. Dan Hud menyerukan kepada mereka, wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah semata, karena kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Begitu juga Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang Nabi Saleh alaihi salam yang Allah utus ke mana? Kaum Samud. Allah mengatakan wa ila Samud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kami juga telah mengutus kepada kaum Samud Nabi Saleh. Apa yang diucapkan oleh Nabi Saleh? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, karena kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya pada Allah. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Intisari dakwanya para nabi dan rasul adalah menitik beratkan di pembahasan uluhiyah. Pembahasan bagaimana kita ini memurnikan peribadahan kita hanya kepada Allah. Ini alasan yang pertama kenapa kita perlu mempelajari tauhid uluhiyah. Pembahasan yang kedua, karena orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid uluhiyah, dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya orang-orang yang bertauhid, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Disebutkan di dalam hadis qudsi yang datang dari Anas bin Malik, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'in la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah, andai engkau datang nanti menghadap aku pada hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak berbuat syirik, tidak apa? Berbuat syirik, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan mendatangkan kepada engkau ampunan sepenuh bumi pula. Jadi andai ada orang-orang jamaah yang dimuliakan Allah yang datang nanti pada hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi. Coba bayangkan, sepenuh bumi isinya dosa semua. Tapi tidak ada dosa syirik. Tidak ada dosa syirik. Maka besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Subhanallah. Walaupun ini bukan artinya kita akan menggampangkan perkara dosa ya. Bukan itu maksudnya. Namun di sini menunjukkan bagaimana keutamaan tauhid itu. Andai seseorang melakukan dosa dan dia belum bertaubat kepada Allah, meninggal. Namun dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, jauh dari kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang tersebut.
Di antara dalilnya adalah hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yu'ta birajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Allah akan mendatangkan seseorang nanti pada hari kiamat dari umatnya Rasul alaihi salatu wasallam di hadapan seluruh makhluk. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin madal basar. Lalu akan ditampakkan kepada dia catatan dosa-dosa yang pernah dia perbuat ketika di dunia. Di mana jumlah catatan dosanya itu berjumlah 99 catatan dosa. Kullu sijillin madal basar. Dan masing-masing dari catatan dosa yang dia miliki itu panjangnya sejauh mata memandang, isinya dosa semua. Subhanallah. Kemudian Allah tanya orang tersebut, apa uzur kamu melakukan tersebut? Apa alasan kamu melakukannya? Dia nggak bisa menjawab apa-apa. Lalu Allah tanya, apakah kamu punya kebaikan? Dia bilang, saya nggak punya kebaikan apapun ya Allah. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, kamu punya kebaikan di sisi kami. Lalu dikeluarkanlah untuk orang tersebut sebuah kartu. Yang di kartu tersebut tertulis, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Lalu orang tersebut bertanya, apa daya kartu ini kalau dibandingkan dengan catatan amalan saya yang begini banyaknya? Maka kata Allah Azza wa Jalla, innaka latudlam. Tenang saja, kamu tidak akan dizalimi. Akhirnya kartu yang berisi la ilaha illallah tadi, amalan dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla tadi, diletak di satu timbangan, satu daun timbangan, sementara dosanya diletakkan di daun timbangan yang lainnya. Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata lebih berat kartu yang berisikan la ilaha illallah melebihi berat catatan dosa tersebut. Sehingga orang tersebut pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Ini keutamaan akan didapatkan oleh siapa nih? Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan lainnya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid, bahwa orang-orang yang bertauhid mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Kita tahu ya, pada hari kiamat itu ada yang namanya syafaat. Dan seluruh para nabi itu punya syafaat. Begitu juga Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi yang paling banyak memiliki syafaat nanti pada hari kiamat. Ternyata untuk mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wasallam disyaratkan orang tersebut adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu taala an pernah bertanya kepada Nabi, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bergembira dengan syafaat pada hari kiamat? Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bergembira dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'an li ummati yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Rasulullah mengatakan seluruh para nabi itu memiliki doa yang mustajab. Jadi semua para nabi itu punya kesempatan berdoa yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi itu. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam, fata'ajjala kullu nabiyyin, dan semua nabi telah mempergunakan doanya di dunia. Nabi Adam sudah, Nabi Nuh sudah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, semua mereka sudah mempergunakan doa mustajab mereka berdoa kepada Allah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'an li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka aku tidak gunakan doa yang mustajabku tersebut di dunia ini. Aku simpan dia sebagai bentuk syafaat nanti untuk umatku pada hari kiamat. La ilaha illallah. Begitu luar biasanya kasih sayang dan kecintaan Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam kalau kita melihat hidup beliau benar-benar penuh dengan kemiskinan. Sampai pernah berbulan-bulan di rumah beliau tidak hidup api. Beliau tidak gunakan itu untuk meminta kepada Allah harta kekayaan. Padahal andai beliau minta, sah-sah saja. Beliau tidak minta kepada Nabi, kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kekuasaan bagaikan Romawi dan Persia. Padahal andai beliau minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Dan itu sah-sah saja. Kalau hartanya digunakan di jalan Allah Azza wa Jalla.
Dan pasti tentunya kalau Nabi alaihi salatu wasallam punya harta, tentu harta beliau akan dimanfaatkan untuk kebaikan. Demikian jemaah kan? Tapi karena besarnya sayang Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita, beliau tidak pakai doa mustajab beliau itu di dunia. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'an li ummati yaumil qiyamah. Tapi aku simpan doa tersebut sebagai syafaat untuk umatku nanti pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Dan dia pasti akan diperoleh oleh setiap umatku dengan catatan mereka meninggal dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya jamaah untuk mendapatkan syafaat Nabi? Tidak bersyirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita selalu untuk mengkaji dan memperdalam pengetahuan kita tentang tauhid kepada Allah dan mengenali hakikat-hakikat dari kesyirikan. Karena kesyirikan di masa kita sekarang ini, sebagaimana kita ketahui bersama jamaah yang dimuliakan Allah, itu telah dikemas dengan kemasan-kemasan yang indah. Iya. Sehingga banyak orang-orang tidak menyadari telah terjatuh ke dalam kesyirikan, sementara dia berkubang di dalam kesyirikan. Dia nggak sadar dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia sendiri berada di dalam kubangan kesyirikan. Ini yang terjadi hari ini. Contoh kecilnya kalau di masa dahulu, orang-orang untuk mengenali dukun itu gampang. Lihat dari penampilannya udah tahu ini dukun nih penampilannya. Sangar, seram, begitu ya. Coba sekarang jamaah yang dimuliakan Allah. Dukunnya kadang udah dia pakai jubah, pakai sorban dukunnya. Ada dukunnya yang dipanggil Pak Haji lagi, subhanallah. Di tempat saya di kampung saya ada dukun dipanggil Pak Haji. Subhanallah. Dipanggil Pak Haji, kerjanya jadi dukun sehari-hari. Ada orang kehilangan barang datang ke dia. Subhanallah. Dia mengaku dia sering ketemu sama jin-jin. Dipanggil Pak Haji, subhanallah. Begitu samarnya ini jamaah yang dimuliakan Allah. Benar tidak? Subhanallah. Jadi penting kita untuk mengenal itu supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Keutamaan lainnya bagi mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang diperkenankan nanti masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Karena kita tahu orang-orang yang beriman itu masuk ke dalam surga ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama ada di antara mereka yang masuk ke dalam surga setelah dihisab dan diadab. Dari kalangan orang-orang yang beriman tentunya ya. Kalau orang-orang kafir, ya mereka nggak akan masuk surga. Orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, kondisi yang pertama dihisab terlebih dahulu. Diperhitungkan setiap amalan perbuatannya di dunia. Namun ternyata amalan kejelekannya lebih berat, lebih dominan. Sehingga dia harus transit terlebih dahulu di dalam api neraka. Disiksa terlebih dahulu di neraka. Baru setelah habis masa siksaannya, dia dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jangan kira juga jamaah yang dimuliakan Allah, ya nggak apa-apa lah golongan yang ini aja kita. Nggak ada yang sanggup kita jamaah. Andai satu hari aja kita siksa dalam api neraka, iya dan billah, nggak ada di antara kita yang sanggup. Nggak ada di antara kita yang sanggup. Kondisi yang kedua, ada mereka-mereka yang masuk ke dalam surga setelah dihisab, tapi tidak sampai diadab. Jadi Allah perhitungkan amalan-amalan mereka. Setelah Allah perhitungkan, Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka, lalu Allah masukkan ke dalam surga. Kondisi yang ketiga, dan inilah kondisi yang paling sempurnanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara mereka. Siapa nih jamaah? Orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa diadab dan tanpa dihisab. Siapa mereka ini jamaah yang dimuliakan Allah? Di antara sifat mereka Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, kata Nabi alaihi salatu wasallam, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah la yastarqun, tidak meminta supaya orang lain meruqyahnya. Tidak meminta supaya orang lain meruqyah. Misal dia sakit, dia datang ke Ustaz, Ustaz tolong ruqyah saya. Ini enggak boleh. Tapi kalau saudara kita yang meminta kepada Ustaz tersebut, Ustaz, saya punya orang tua sakit, bisa tak tolong diruqyahkan? Maka ini tidak masalah kata para ulama. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kita yang minta sendiri. Istarqa itu adalah tolabur ruqyah. Kita yang minta.
Kenapa ini menjadi hal yang bisa membuat seseorang itu menjadi penghalang seseorang itu berkesempatan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab? Karena kata para ulama, pada umumnya orang-orang kalau sudah minta ruqyah, apalagi kepada seorang ustadz, seorang yang soleh, dianggap soleh, maka dia akan menggantungkan hatinya kepada orang tersebut. Sehingga ini merusak kesempurnaan tauhidnya. Karena bentuk sempurnanya tauhid seseorang adalah di mana dia memiliki ketergantungan hati hanya kepada Allah. Terputus segala ketergantungannya kepada makhluk. Dia hanya memiliki ketergantungan kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah. Adapun kalau dia sudah minta ruqyah ke orang lain, tentunya dia akan menggantungkan hatinya kepada orang tersebut. Wala yaktawun. Sifat yang kedua, mereka tidak melakukan pengobatan kai. Pengobatan kai itu adalah pengobatan yang biasa dikenal oleh orang-orang Arab terdahulu. Wallahu alam kalau sekarang. Caranya, apabila ada anggota tubuh yang sakit, ada besi dipanasin, lalu ditempel ke tempat yang sakit. Memang dia sakit terasa, tapi setelah itu katanya sembuh. Nah, orang-orang Arab karena pengobatan dengan cara seperti ini itu seringnya sembuh, sehingga mereka sering sekali menggantungkan hati mereka kepada pengobatan tersebut. Padahal kita tidak diperbolehkan demikian. Kita ketika berobat, kemana kita gantungkan hati kita jemaah? Ke dokternya, ke obatnya? Enggak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun obat yang kita makan, yang kita konsumsi itu, sehebat apapun dokter yang mengobati kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk menyembuhkan kita, ya nggak bakalan sembuh. Jadi semuanya tergantung di tangan Allah. Yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatoyur. Tatoyur itu adalah beranggapan sial, mengait-ngaitkan sesuatu dengan kesialan, dengan keberuntungan. Yang nggak ada kaitannya sama sekali. Baik itu dari segi syariat maupun dari segi penelitian ilmiah, nggak ada kaitannya sama sekali. Masuk kupu-kupu ke rumahnya, oh ini tanda besok mau datang tamu. Ya nggak? Ada keliling terbang-terbang, burung elang di atas keliling-keliling, padahal elangnya cari mangsanya. Nah, ini tandanya ada yang mau meninggal nih. Ya kan? Hujan, turun hujan. Kondisi matahari kelihatan. Hujan panas ya. Nah, ini hujan orang meninggal ini. Ini subhanallah, ini bentuk-bentuk tatoyur ini jamaah yang dimuliakan Allah. Apa lain jamaah? Ketika nabrak kucing ya. Nah, ini sial nih kalau nabrak kucing. Padahal dia nggak sholat, dia nggak merasa sial tuh. Dia nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, dia nggak merasa sial. Begitu tabrak kucing, oh ini sial. Padahal nggak ada kaitannya antara kesialan dengan nabrak kucing. Kalau kita nggak sengaja, ya nggak berdosa. Sengaja baru berdosa. Kan demikian jemaah. Apalagi terkadang dikaitkan dengan angka-angka. Angka 13 ini angka sial nih. Makanya sebagian hotel itu nggak ada kamar nomor 13. Sebagian lift kadang itu lantai lantai 13 ditiadakan. Subhanallah. Apalagi jemaah? Hal-hal yang banyak tersebar di tengah masyarakat. Dihadang sama ular, itu tandanya apa tuh? Sial juga, harus balik lagi. Ya, subhanallah. Ya, subhanallah. Padahal ini nggak ada kaitan sama sekali. Ini namanya tatoyur. Dan agama Islam, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah agama yang ilmiah. Agama yang mengajak kita kepada berlepasan dari hal-hal yang berkenaan tentang ini. Hal-hal yang sifatnya khurafat. Tidak ada kaitan sama sekali. Pergi ke tempat angker misalnya. Minta izin sama jin-jin yang dianggap sebagai penunggu. Ini semua yang seperti ini ditentang di dalam agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang sangat ilmiah. Agama yang sangat adil. Memposisikan Tuhan pada posisinya, memposisikan makhluk pada posisinya. Iya. Tuhan ditempatkan di derajat Tuhan, adapun makhluk diposisikan di derajat makhluk. Itulah indahnya agama Islam dan itulah inti dari tauhid itu. Subhanallah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia beberapa manfaat yang akan didapat oleh seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tentang definisi tauhid uluhiyah, telah kita sebutkan di pertemuan yang lain bahwa di pertemuan yang sebelumnya bahwa uluhiyah itu diambil dari kata alaha ya'lahu ilaha, yang artinya adalah ibadah.
Artinya seseorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam uluhiyah, itu artinya apa? Dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Apa itu ibadah? Ibadah itu sebagaimana kata para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardha minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batin. Ibadah itu adalah suatu penamaan yang dicintai untuk suatu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah. Baik itu perbuatan ataupun ucapan yang zahir maupun yang batin. Nah, inilah ibadah. Dan ini yang harus kita pahami karena banyak orang-orang terjatuh ke dalam praktek kesyirikan karena mereka salah ataupun kurang di dalam memahami makna ibadah. Banyak orang-orang ketika mereka menyembelih kerbau lalu diserahkan ke lautan misalnya, dilarang ini, apa kata mereka, ini kan adat kebiasaan ini. Ini bukan ibadah. Mereka nggak tahu menyembelih, menumpahkan darah itu adalah bagian dari ibadah yang hanya diperuntukkan kepada Allah. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Ya. Mereka nggak sadar ini jamaah yang dimuliakan Allah bahwa ini adalah praktek kesyirikan. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk penghuni kubur misalnya. Mereka nggak sadar ketika mereka memberikan ibadah tersebut kepada orang-orang yang ada di kuburan, kepada jin-jin misalnya, itu sama dengan dia telah menyerahkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Begitu juga ketika datang ke kuburan misalnya berdoa, meminta kepada orang yang ada di kuburan. Ketika dilarang, jangan meminta kepada orang yang di kuburan, itu tidak boleh. Loh, kok nggak boleh? Kan saya nggak berdoa, saya nggak beribadah. Dia nggak sadar, meminta itu apa? Berdoa. Meminta kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Berdoa. Dia nggak sadar bahwa berdoa adalah ibadah. Ya. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Inilah yang membuat banyak kaum muslimin itu terjatuh ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Baik. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebutkan beberapa contoh-contoh kesyirikan yang merusak tauhid uluhiyah seseorang. Dan secara umum para ulama membagi dua hal-hal yang bisa merusak tauhid uluhiyah itu terbagi menjadi dua. Ada yang dikenal dengan syirik besar dan ada yang dikenal dengan syirik kecil. Sebelumnya syirik itu jamaah yang dimuliakan Allah. Definisinya kata para ulama, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik itu adalah menyamakan antara selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Jadi ada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah lalu dia berikan kepada selain Allah, itu artinya dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah. Di antaranya adalah ibadah. Ibadah yang hanya kita berikan kepada Allah sebagaimana setiap harinya kita baca minimal 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Lalu dia berikan kepada selain Allah, maka dia di situ terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikan terbagi menjadi dua. Ada yang dikenal dengan syirik besar. Syirik besar itu menghanguskan tauhidnya secara keseluruhan. Ada yang kedua dikenal dengan syirik kecil. Dia tidak menghanguskan tauhidnya secara keseluruhan, namun mengurangi kadar kesempurnaan tauhid uluhiyahnya. Adapun perbedaan secara spesifik di antara dua bentuk syirik ini, yang pertama kata para ulama, kalau dia itu tahu syirik besar, maka dia bisa menghapuskan seluruh amalan. Jadi andai seseorang idzan billah beramal kepada Allah ikhlas selama 40 tahun, 50 tahun. Lalu setelah itu dia melakukan syirik besar kepada Allah. Melakukan syirik besar. Maka seluruh amalan yang dia kerjakan selama 50 tahun itu hangus. Ya dan billah. Betapa meruginya kita jamaah yang dimuliakan Allah. Ibarat kita sudah bekerja ini selama 50 tahun. Kita kumpulkan gaji kita selama 50 tahun. Hanya gara-gara perbuatan sehari dua hari, terpaksa kita harus ganti rugi.
yang mengakibatkan seluruh gaji kita selama 50 tahun itu habis. Apakah nggak rugi jemaah? Sangat rugi. Apalagi yang habis ini adalah pahala kita. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik maka akan hanguslah seluruh amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ini kalau syirik besar. Adapun kalau dia itu syirik kecil, maka dia tidak menghanguskan seluruh amalan. Dia hanya menghanguskan amalan yang tercampur padanya syirik kecil tersebut. Misal, di subuh kita mengerjakan sholat subuh ikhlas kepada Allah. Sholat zuhur juga ikhlas. Pas giliran sholat asar, di situ dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Ima itu ria, ya, dan yang semisal dengannya. Maka yang hangus itu apa jemaah? Hanyalah syirik, hanyalah sholat asarnya. Hanyalah pahala sholat asar. Adapun zuhur dan subuh insya Allah tidak. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, orang yang melakukan syirik besar, kalau dia mati sebelum bertaubat, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Adapun kalau syirik kecil, maka dia tidak kekal. Tidak kekal. Yang ketiga perbedaannya, syirik besar membuat pelakunya bisa batal keislamannya. Batal keislaman. Adapun syirik kecil, maka dia tidak batal keislaman seseorang. Ini dia beberapa perbedaan yang paling mencolok antara syirik besar dan syirik kecil. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kesyirikan yang bisa menodai tauhid uluhiyah. Yang pertama adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita sebutkan bahwa menyembelih adalah ibadah. Yang namanya ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Dan itulah aku diperintahkan dengannya. Dan saya adalah orang-orang yang pertama sekali menyerahkan diri kepada Allah. Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah mengatakan, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah juga kata Nabi, sambungan hadisnya, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditsan, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bentuk melaknat kedua orang tua ini ada dua bentuk. Imma yang pertama dia laknat secara langsung orang tuanya, atau dia laknat orang tua orang lain. Dia maki orang tua kawannya misalnya, sehingga kawannya balas balik maki orang tuanya. Kan biasa nih anak-anak ini kalau berantem itu yang diejek siapa? Orang tua. Subhanallah. Ini harus diingatkan, itu tidak boleh jamaah yang dimuliakan Allah. Al-mutasabbib kal mubashir, kaidahnya. Orang yang menjadi sebab itu seperti orang yang terlibat langsung. Jadi walaupun dia secara lisan dia tidak mencela orang tuanya, tapi dia menjadi sebab orang mencela orang tua dia. Itu tidak boleh, dan itu dia terhitung sebagai orang yang mencela orang tuanya. Yang ketiga kata Nabi, Allah melaknat orang-orang yang melindungi para pelaku kejahatan. Tahu dia pelaku kejahatan, tapi dia lindungi dengan kekuasaannya yang dia miliki. Ini dilaknat orang seperti ini oleh Allah. Yang keempat adalah la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah. Batas tanahnya di sini, ya kan? Digeser lebih banyak. Nah, ini dilaknat sama Allah. Dan ini masuk dalam bentuk mengambil harta orang lain. Dan ini berat, ini jamaah. Masalah tanah itu telah kita sebutkan. Ini adalah hal yang berat. Baik, kemudian contoh lainnya di antara kesyirikan yang bisa merusak tauhid uluhiyah dan merupakan syirik besar adalah berdoa kepada selain Allah. Berdoa, meminta kepada selain Allah. Ya, meminta kepada selain Allah. Maka ini adalah hal yang merupakan masuk dalam kategori syirik besar. Kecuali kalau dia meminta itu kepada orang yang masih hidup, pada perkara-perkara yang dia sanggupi dan orangnya hadir di tempat, maka itu tidak masalah. Misalnya saya bilang, "Bang, minta tolong bang, saya minta air."
ya kan? Maka itu tidak masalah. Tapi kalau sudah katanya dia meminta kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang tidak hadir di tempat, dan yang dia minta juga hal-hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Bang, tolonglah berikan kepada saya anak. Mbah, tolong buat rezeki saya lancar. Ini siapa yang mampu membuat lancarnya rezeki jamaah? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minta itu, maka ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Wahai malaikat Jibril, tolong mudahkan jodoh saya misalnya. Ini adalah kesyirikan. Bahkan dari segala bentuk kesyirikan, yang paling parahnya itu adalah jenis ini. Berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan mereka-mereka yang berdoa meminta kepada selain Allah, yang mereka minta itu tidak mampu mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Baik, itu dia. Kemudian yang ketiga, contoh lainnya adalah beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun istighosah ini sebenarnya masuk dalam cakupan doa. Namun istighosah ini dia hanya dipakai dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak, lalu dia minta perlindungan, minta pertolongan, itu namanya istighosah. Dan istighosah itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah ibadah yang hanya kita berikan kepada Allah. Misal ketika kita di laut misalnya, terkena badai, ombak. Lalu dia mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong selamatkan kami. Boleh apa tidak ini jamaah? Tidak diperbolehkan. Apa susahnya mulut kita mengatakan, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Kenapa harus kita panggil wali-wali yang sebenarnya mereka tidak bersalah sebenarnya. Para pengikutnya saja yang terlalu berlebihan terhadap mereka. Dia panggil, seakan-akan Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya mampu menyelamatkan mereka. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah berbeda alam dengan kita. Dia juga menganggap seakan-akan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu maha mengetahui dan maha mendengar apa yang dia ucapkan. Subhanallah. Ini sama seperti orang-orang Syiah. Ya, sampai saya lihat ada sebuah potongan video orang-orang Syiah ketika naik pesawat, begitu turbulen pesawatnya, ya Ali, ya Ali. Ali yang dia panggil. Kenapa enggak dia panggil Tuhannya Ali, Allah Subhanahu wa taala? Dia panggil siapa? Ali. Dia beristighosah kepada Ali. Boleh apa tidak ini jamaah? Ini tidak diperbolehkan. Karena meminta perlindungan, istighosah itu hanya diberikan kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan Nabi alaihi salatu wasallam, mengingatkan kepada mereka apa yang mereka lakukan, apa kata Allah? Ittastagitsuna rabbakum fastajaba lakum. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya. Nabi alaihi salatu wasallam ketika terjadi perang Badar, jumlah mereka yang sangat sedikit, cuma 300-an. Sementara musuh mereka jumlahnya 1000-an, ditambah lagi persenjataan mereka ala kadarnya, sementara persenjataan musuhnya lengkap. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, dan ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum. Lalu Rabb kalian pun mengabulkan permintaan kalian. Lalu kata Allah, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan aku pun menurunkan 1000 malaikat yang turun kepada kalian untuk membantu kalian di dalam peperangan tersebut. Jadi mintanya kalau kita dalam kondisi terdesak sama siapa jemaah? Sama Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah. Ya. Misal nih, kita ditodong sama begal pakai pisau. Ternyata kita lihat di belakang kita ada Pak Polisi. Kita panggil, Pak Polisi tolong saya. Boleh nggak nih jemaah? Kalau ini boleh ya jemaah. Kenapa? Karena polisinya ada di tempat dan dia masih hidup. Dan dia mampu untuk menolong kita. Maka ini tidaklah dikatakan sebagai kesyirikan. Yang jadi masalah itu adalah kita minta tolongnya kepada orang yang sudah meninggal. Atau kepada orang yang nggak ada di tempat. Ini yang menjadi letak permasalahannya. Karena ketika kita memanggilnya, sementara dia nggak ada di tempat tersebut, lalu kita panggil-panggil, seakan-akan kita meyakini dia itu maha mendengar panggilan kita. Ini yang menjadi permasalahannya. Baik. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah, di antara contoh lainnya, bentuk kesyirikan yang merusak tauhid uluhiyah adalah bernadar kepada selain Allah. Kita tahu ya, nazar adalah ibadah.
Dan ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Jadi ketika bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memuji para penduduk surga, Allah mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mereka adalah orang yang senantiasa menunaikan nadar mereka dan mereka takut pada suatu hari yang adabnya itu merata di mana-mana. Jadi Allah sifatkan bahwa para penghuni surga itu adalah orang yang menunaikan nadar mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Contoh lainnya adalah perbuatan sihir. Perbuatan sihir ini juga masuk dalam kategori syirik yang bisa menghanguskan tauhid seseorang. Sihir jamaah. Apakah dia sebagai pelakunya, sebagai orang yang mengajarkannya, orang yang mempelajarinya, ataupun hanya sekedar dia ridho dengan perbuatan sihir tersebut. Maka ini termasuk dari bentuk kesyirikan. Karena tidaklah ada perbuatan sihir, melainkan di situ ada bentuk kerjasama antara siapa jemaah? Antara manusia dengan jin. Ada kerjasama antara manusia dengan jin. Oleh karena itu di dalam agama kita, para pelaku kesyirikan itu diberikan hukuman yang tegas. Apa itu jemaah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi orang yang melakukan praktek kesyirikan itu adalah darbatun bisayf. Kepalanya dipenggal. Dia apakan jemaah? Dipenggal. Karena kesyirikan ini jemaah yang dimuliakan Allah, keburukannya bukan hanya ada pada dia pelaku kesyirikan tersebut. Tapi keburukan itu berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada negara, berdampak kepada orang lain. Kadang kita lihat ada orang-orang yang terkena sihir itu subhanallah. Kasihan melihat hidupnya. Tertimpa penyakit. Disebabkan perbuatan sihir tersebut. Mengganggu keamanan. Makanya Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, haddus sahir darbatun bisayf. Ya. Apa namanya? Hukuman bagi para pelaku sihir adalah dipenggal kepalanya. Baik. Kemudian bentuk lainnya adalah ruqyah yang masuk dalam kategori syirik atau yang dikenal dengan jampi-jampi. Ya, makanya para ulama di pembahasan ruqyah itu mereka mensyaratkan bahwa ruqyah itu harus dengan suara yang masmu'ah, yang bisa didengar oleh siapa nih? Orang yang sedang diruqyai harus didengar. Dan yang dibaca juga jelas. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, doa-doa yang teriwayatkan dari Nabi, atau doa-doa yang secara umum pada umumnya berbahasa Arab. Adapun kalau seseorang meruqyah misalnya, kita nggak tahu apa yang dia baca. Terkadang yang dia baca dia panggil nama-nama jin. Kita nggak tahu nih. Ya. Kalau orang yang sudah belajar tahulah insya Allah. Masalahnya yang nggak tahu bahasa Arab nih Pak. Iya kan? Nggak tahu bahasa Arab. Nah, ini yang bahaya. Ini dukunnya entah baca apa. Kita kira ini dibaca ayat Al-Quran. Ya. Padahal jampi-jampi yang sedang dibaca. Nah ini bahaya. Bisa dipahami ya? Dan itu masuk dalam kategori syirik. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu jampi-jampi, jimat-jimat dan tiwala, pelet itu merupakan kesyirikan. Itu merupakan kesyirikan. Ini dia beberapa contoh hal-hal yang berkenaan tentang syirik besar. Adapun syirik kecil, jamaah yang dimuliakan Allah, syirik kecil perlu dipahami juga bahwa dia merupakan dosa yang sangat besar. Dia dikatakan kecil bukan karena dia dosa kecil. Dia dikatakan kecil karena kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya tidak sebesar yang pertama. Tapi kalau dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya, syirik kecil itu menempati posisi yang kedua di urutan dosa-dosa besar. Jadi kalau diurut dosa-dosa besar itu dosa yang pertama sekali apa? Di urutan pertama syirik besar. Di urutan kedua syirik kecil. Sekecil-kecilnya syirik kecil, lebih besar dosanya dibandingkan maksiat. Paham? Jadi jangan disalahpahami ketika dikatakan syirik kecil, oh syirik kecil, kan nggak besar. Dia walaupun dikatakan kecil, tapi dia dihitung sebagai dosa yang sangat besar. Apa saja diantaranya jamaah yang dimuliakan Allah? Contoh syirik kecil adalah ya riya.
Riya. Riya adalah di mana seseorang itu beramal agar dilihat sama orang lain lalu dipuji sama orang lain. Baik. Walaupun di pembahasan riya ini para ulama kita merinci bahwa riya itu terbagi dua. Ada riya yang itu merupakan syirik besar. Ada riya yang merupakan syirik kecil. Riya yang merupakan syirik besar itulah riyanya orang-orang munafik. Tandanya apa? Tandanya riyanya tersebut itu ada di seluruh amalannya. Bahkan imannya sendiri juga karena riya. Itu orang-orang munafik. Yang kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan neraka yang paling bawah, kata Allah. Ya. Riya yang kedua yang merupakan syirik kecil, inilah riyanya orang-orang yang beriman. Dan pada asalnya dia beriman kepada Allah, ikhlas beriman kepada Allah. Namun di sebagian ibadah-ibadah dia terjatuh. Apakah itu ada karena faktor-faktor duniawi? Iya. Dan yang semisal dengannya. Maka ini hukumnya syirik kecil. Misal nih seorang yang sedang sholat misalnya. Biasanya dia ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika dia sholat, di belakang dia ada orang yang dia ingin dapatkanlah kebaikan dari orang tersebut. Mungkin ada anak gadisnya ya. Ya wes ya. Atau bosnya di kantor misalnya. Sehingga dia perindah-indah nih. Dia perbagus gerakan sholatnya. Nah, ini terjatuh ke dalam riya. Dan ini hukumnya apa? Haram. Karena dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Itu dia. Contoh lainnya adalah sum'ah. Ya, riya dan sum'ah ini mirip-mirip sebenarnya. Cuma perbedaannya kalau riya itu diambil dari kata ru'ya, artinya yang memperlihatkan. Jadi biasanya dia itu identik dengan hal-hal yang sifatnya dilihat. Dan biasanya terjadi ketika sedang melakukan ibadah. Itu kalau riya. Kalau sum'ah, ya diambil dari kata sama' yang artinya mendengar. Artinya apa? Memperdengarkan. Jadi ada kalanya kita dari riya ini selamat, Pak. Selamat. Ketika kita sholat, apalagi misalnya melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, sedekah, apalagi haji, umroh misalnya. Di saat melakukannya kita, alhamdulillah, selamat dari riya. Tapi ada kalanya mulut kita ini gatal menceritakannya ke orang lain. Kalau kita menceritakannya dalam rangka edukasi, itu tidak masalah. Dalam rangka ingin memberikan pengajaran misalnya, tidak masalah. Tapi masalahnya kita menceritakannya untuk dipuji. Saya tahun sekian, wah sudah haji saya. Waktu itu Masjidil Haram masih seperti ini, seperti ini. Supaya orang-orang memuji, Masya Allah nih Pak Haji rupanya nih. Sudah, ini yang bahaya Pak. Jadi kalau kita hanya sekedar menceritakan ingin memberikan edukasi. Saya di tahun 2000 misalnya, saya sudah pergi haji. Jadi nanti kalau kamu pergi haji, ini yang harus kamu bawa, ini yang harus kamu persiapkan. Jadi orang tahu, oh iya, itu tidak masalah. Tapi masalahnya, dia itu menceritakan itu supaya ingin dibapakan, dipuji. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, itu berkenaan tentang hati dia. Dan kita tentunya tidak tahu apa isi hati dia ketika menceritakan tersebut. Dan tugas kita ketika mendapati orang yang demikian adalah berbaik sangka. Berbaik sangka. Ya, mudah-mudahan dia di dalam hatinya ikhlas. Dia hanya sekedar ingin memberikan pengajaran, bukan ingin mendapatkan ujian. Dan itulah hukum asalnya kita kepada seorang muslim. Tidak boleh kita ketika melihat ada orang yang menceritakan, wah ini sum'ah kamu nih, syirik kecil kamu nih. Nggak boleh seperti itu jamaah, karena itu urusan hati. Ya masalahnya namanya hati yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menerka-nerka isi hati orang lain. Ya, kita hanya cukup mendoakan dia, berharap mudah-mudahan di dalam hatinya tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita anggap. Cuma itu tadi, kita sebagai orang yang menceritakannya harus berhati-hati. Kalau tidak ada maslahat dan manfaat yang besar kita menceritakan amalan kita, jangan diceritakan jamaah yang dimuliakan Allah. Karena menjaga kondisi hati ini berat. Ya, menjaga keikhlasan hati itu sangatlah berat. Kita sudah bersedekah, jangan diceritakan. Apalagi kita ceritakan dalam rangka mungkin itu nggak tahu terima kasih, itu dulu saya yang kasih makan dia itu. Ini jangan jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, sayang kita sudah keluarkan harta kita, sudah kita jaga keikhlasan kita di waktu pelaksanaannya, ternyata di kemudian hari kita
mungkit-mungkitnya. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Baik, contoh lainnya adalah beramal kehidupan akhirat menginginkan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada dia apa yang dia inginkan tanpa dia dirugikan sedikit pun. Beramal kehidupan akhirat dengan apa jamaah? Dengan harapan dunia semata. Dengan harapan dunia. Adapun orang kalau dia ikhlas pada awalnya, lalu setelah itu dia mendapatkan ganjaran dunia, boleh apa tidak? Boleh. Sebagaimana yang kisah tadi pagi kita sebutkan tentang kisah siapa? Nabi Musa alaihi salam. Yang awalnya dia ikhlas membantu dua orang wanita tersebut, namun ternyata setelah itu ayah dari kedua wanita tersebut mengundang Nabi Musa untuk memberikan imbalan. Maka itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah memang niat awalnya itu dia nggak mau ceramah kecuali sesuai dengan tarif yang dipatok nih. Kalau nggak sekian, wah saya nggak bisa nih. Sampai diceritakan ada di suatu tempat itu mereka hubungi nih ustadznya nih. Oh, saya biasanya tarifnya segini kata ustadznya. Ustadz kami cuma punya duit 5 juta ustadz katanya. Oh kalau 5 juta ya 5 menit cuma beteri ngomongnya. Oh iya Ustaz nggak apa-apa datang aja. Datang Ustaznya ceramah 5 menit pulang Ustaznya, subhanallah. Ini yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah. Nggak bisa kita berbaik sangka sama orang seperti ini. Susah. Ya nggak? Susah berbaik sangka sama orang yang seperti ini. Ya jelas lah. Dia nggak mau kecuali ya kalau cuma segitu duitnya 5 menit. Ya nggak apa-apa Ustaz datang. Beneran 5 menit jamaah. Ya subhanallah. Ya. Ini adalah hal-hal yang hendaklah kita hindari dan kita ingat tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar. Ya. Berapalah uang yang kita dapatkan kalau dibandingkan dengan pahala yang harus kita gadaikan jamaah yang dimuliakan Allah. Enggak ada apa-apanya. Subhanallah. Jadi itu diantara hal yang terlarang tadi adalah beramal amalan dunia, beramal amalan akhirat menginginkan dunia. Tapi kalau memang pada awal niatnya ikhlas, lalu ternyata dia mendapatkan ganjaran dunia, maka itu tidak masalah. Sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dia berperang. Tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Ternyata setelah menang dia dapat ghanimah. Apakah itu mengurangi pahalanya? Tidak. Boleh, silahkan diambil ghanimah itu. Dan Nabi bagikan kepada para sahabat. Tapi kalau memang sudah niat awalnya ini adalah ingin mendapatkan harta. Yuk perang dengan Ukraina nih kita nih. Cewek-cewek Ukraina cantik-cantik ini. Bisa dapat banyak budak ini. Itu aja niat dia dari awal. Maka ini yang berbahaya nih. Iya kalau menang, kalau mati gimana coba? Jadi apa itu? Itu bukan mati syahid. Makanya ada Nabi ketika ditanya tentang ada orang yang berperang tujuannya ini ya Rasulullah, ada orang yang berperang tujuannya ini. Siapa di antara mereka yang berjihad? Maka Nabi katakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ula fahuwa fisabilillah. Orang yang berjihad itu hanyalah orang yang tujuan berjihadnya adalah supaya kalimat Allah menjadi kalimat yang paling tinggi. Hanya inilah orang yang terhitung sebagai orang yang berjihad. Adapun kalau tujuan jihadnya kita perang sama Amerika misalnya. Ini kalau menang banyak sekali itu harta Amerika itu bisa menjadi dibagi kita dapat kekayaan. Maka ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Harus kita ikhlaskan yang pertama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala di akhirat. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di antara contoh lainnya yang termasuk dari bentuk syirik kecil adalah memakai jimat-jimat. Memakai jimat-jimat. Apakah itu di gelang, di tangan kah itu, di kalung kah itu, di pinggang kah itu, atau dimanapun itu. Maka ini hukumnya syirik kecil kalau dia meyakini jimat-jimat tersebut adalah sebab dia terhindar dari keburukan, sebab dia mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia meyakini jimat-jimat tersebut dengan sendirinya mampu melindungi dia, maka ini syirik besar. Tapi kalau dia meyakini yang melindungi adalah Allah, yang memberikan kebaikan adalah Allah, tapi sebabnya adalah kalung ini, cincin gelang ini, kalung ini misalnya, maka ini syirik kecil. Ya, jelas ya? Baik. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah adalah bertabarruk yang tidak syar'i. Bertabarruk dengan tabarruk yang tidak syar'i. Mencari keberkahan namun tidak syar'i. Ingat, keberkahan itu milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita kapan kita boleh bertabarruk, dan itu diterangkan di sekian dalil-dalil yang ada.
bisa kita bertabaruk dengan apa misalnya air Zam-Zam. Ya kan? Itu kan air yang berkah. Innaha mubarakah wa innaha ta'amu tu'min. Sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah air yang berkah dan dia bisa menjadi pengganti asupan makanan. Boleh kita bertabaruk mencari keberkahan dengan minum air Zam-Zam. Dengan tubuh Nabi SAW tentunya ketika beliau hidup. Ini boleh. Adapun selain Nabi, boleh nggak kita mencari keberkahan dari tubuh misalnya, dari badan tengku misalnya. Ini bekas tengku, ini berkah ini. Boleh nggak kira-kira jemaah? Tidak boleh jemaah. Tidak boleh. Karena tidak ada seorang pun para sahabat yang melakukan itu kepada Abu Bakar. Kita tahu sahabat yang paling mulia setelah para nabi dan rasul siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Tidak ada di antara sahabat ini datang kepada Abu Bakar, nanti kalau kamu minum sisakan di sekitar. Bertabaruk. Ini tidak boleh jemaah. Sayang kita terkadang melihat di sebagian tempat itu. Ya. Apa karena memang sengaja dituntunkan demikian mereka atau karena tidak dijelaskan, wallahu a'lam. Kita melihat terkadang kalau ada gurunya minum, itu murid-muridnya rebutan nunggu siap minumnya, gurunya minum. Begitu gurunya sudah siap, ini airnya ini, wah, rebutan mereka untuk mendapatkan. Maka ini tidak boleh jamaah yang dimuliakan Allah. Kita memuliakan guru kita, memuliakan para ulama, namun jangan sampai berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak dibenarkan. Ya, bertabaruk dengan tabaruk yang tidak syar'i. Kemudian di antara lainnya yang masuk dalam syirik kecil adalah tatoyur tadi. Ya, kalau bahasa Jawanya pamali ya. Kalau bahasa Acehnya apa? Hah? Semalo. Semalo. Beranggapan dan mengait-ngaitkan nasib buruk dan nasib baik itu terhadap sesuatu, apakah sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar, dia kaitkan dengan angka-angka tertentu, dengan kejadian-kejadian tertentu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Seperti itu tadi kita sebutkan. Angka 13, ya kan? Angka berapa lagi misalnya? Angka 14. Oh, angka-angka yang diyakini itu tidak boleh, jemaah. Semua angka itu baik. Ya, semua angka itu baik, semua hari baik. Ya. Demikian, jemaah. Berarti kalau ngobrol nanti misalnya nih, tiba-tiba cicak bunyi. Ini ucapannya benar berarti ini. Dari mana benarnya ini? Belum tentu. Cicak mana paham apa yang kita ucapkan. Nah, ini mengait-ngaitkan ini tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini dia beberapa contoh yang berkenaan tentang syirik kecil. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Sedikit kita bahas tentang tauhid nama-nama dan sifat. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke rukun iman yang kedua. Apa rukun iman yang kedua? Iman kepada malaikat ya. Dan itu diantara pembahasan yang cukup penting, mengimani tentang adanya malaikat. Karena kapan kita tertanam di dalam hati kita iman kepada malaikat, kita tahu malaikat ada di kanan dan di kiri kita yang selalu mengawasi kita. Insya Allah setiap perbuatan kita akan terarah jemaah. Ketika kita ingin berucap, kita sadar Allah mengatakan wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Ketika kita berbuat misalnya, kita tahu ini ada malaikat yang senantiasa mencatat, sehingga itu akan memberikan pengaruh di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ya, silakan Pak. Ya. Ada mungkin ya. Tanpa sadar kan ada yang disengaja oleh manusia. Ya. Baik, Masya Allah pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya jelas ya jemaah. Mungkin kita selama ini tidak terlalu perhatian dengan pembahasan tauhid, pembahasan syirik ya. Mungkin karena kurangnya orang-orang yang mengingatkan kepada kita betapa bahayanya hal tersebut, kurang di dalam memberikan penjelasan kepada kita, sehingga kita berpikir mungkin aja ya kita hidup 50 tahun, 60 tahun misalnya, mungkin aja pernah sekali dua kali kita melakukan dosa syirik ini. Apakah kita masih bisa bertobat darinya? Jawabannya selama kita masih hidup, Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat untuk kita semua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut belum ghargharah, ruhnya belum sampai di tenggorokan. Artinya selama kita masih hidup, sebesar apapun dosa yang kita lakukan,
Masih ada peluang kita untuk bertobat kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah mengatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya. Kata para ulama di sini ada ini ayat yang menunjukkan besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Dari mana itu kita lihat? Kita sudah melampaui batas ini. Tapi Allah masih panggil, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah. Subhanallah. Begitu banyak kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, Allah masih panggil kita dengan hamba. Kan besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa-dosa dan Allah adalah zat yang maha penyayang lagi maha pengampun. Jadi sepanjang kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Azza wa Jalla, masih besar kemungkinan kita untuk mendapatkan peluang taubat dari Allah. Meskipun dosa yang kita lakukan di masa lampau adalah dosa syirik. Oleh karena itu kita melihat para sahabat dahulunya, sebelum mereka masuk Islam, ada juga di antara mereka yang melakukan ritual-ritual kesyirikan. Dan juga di antara yang menunjukkan besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla adalah di kisah Nabi Musa. Bagaimana ketika para penyihir-penyihir yang diundang oleh Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa, ternyata setelah mereka melihat mukjizat Nabi Musa di mana tongkatnya bisa berubah menjadi ular, apa yang dilakukan oleh para penyihir tersebut? Mereka bertobat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Dan di saat itu pula Firaun eksekusi mereka. Dipenggal sama Firaun mereka. Sehingga mereka semua mati dan mereka masuk ke dalam surga. Padahal para penyihir itu, kata para ulama ketika menyebutkan faedah dari kisah ini, subhanallah, begitu luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Para penyihir ini puluhan tahun mereka menggeluti praktek kesyirikan tersebut, sihir tadi. Tapi di saat itu mereka mendapatkan hidayah, mereka beriman. Kemudian di saat itu mereka dipenggal, mereka masuk ke dalam surga. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Kalaupun di masa dahulu kita sempat atau pernah terjatuh ke dalam dosa kesyirikan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Ya. Allah membimbing kita untuk terus berada di atas tauhid kepada Allah. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya dahulu kita pernah melakukan syirik besar, apakah amalan, kemudian kita bertaubat ya, apakah amalan kita itu tetap hangus atau dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini terjadi silang pendapat di tengah para ulama. Terjadi silang pendapat di tengah para ulama kita. Namun pendapat yang insya Allah lebih mudah dan kita berharap mudah-mudahan inilah pendapat yang benar adalah amalan tersebut bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai pahala. Di antara dalilnya adalah tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, dahulu kami di masa jahiliyah sebelum kami masuk Islam, kami ada melakukan amalan ini dan itu. Kami memuliakan tamu, kami berbakti kepada kedua orang tua kami. Apakah setelah kami masuk Islam kami tetap mendapatkan pahala dari amalan tersebut?" Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Aslamta ala ma aslafta min khair." Engkau masuk Islam dengan membawa pahala yang engkau lakukan di masa yang dahulu. Jadi di sini kata para ulama, kalau seorang yang kafir saja lalu dia masuk Islam, dia masih mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan di masa dia kafirnya, maka tentu seorang mukmin yang pada asalnya dia beriman namun dia terjatuh ke dalam kesyirikan sehingga amalan dihapuskan, lalu setelah itu dia bertaubat, maka lebih mudah lagi dia amalannya dikembalikan oleh Allah. Itu tadi kita berharap mudah-mudahan pendapat inilah pendapat yang lebih kuat, karena itu adalah pendapat yang lebih memudahkan kaum muslimin. Demikian wallahu taala alam bissawab. Baik. Ada yang lain, Pak? Silakan. Gimana? Baik, kalau orang meninggal dalam keadaan melakukan dosa syirik kecil, belum bertobat ya, apakah dia wajib diazab ataukah tidak? Terjadi silang pendapat para ulama dan yang benarnya iya. Orang yang meninggal ya dan bila dalam keadaan melakukan dosa syirik kecil, dia wajib disiksa. Dia pasti disiksa, cuma perbedaannya dia nggak kekal. Tapi dia pasti disiksa. Di antara dalilnya adalah Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, adapun dosa selain itu Allah ampuni. Dan syirik di sini la yaghfiru an yushrok. An yushrok ini ditakwil menjadi masdar. Innallaha la yaghfiru isyrokan. Isyrokan itu kata para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah di Al-Umairi ketika beliau datang daurah di Banda Aceh dahulu. Kata beliau, isyrokan itu adalah nakiro fi siyaqin nafi. Kalimat yang umum dalam konteks penafian, dan menurut kaidah fikihnya adalah kalimat seperti itu dibawakan kepada makna umum sehingga dia mencakup syirik besar dan syirik kecil yang tidak diampuni oleh Allah. Cuma perbedaannya kalau syirik kecil dia hanya sekedar disiksa tidak kekal, adapun syirik besar idzan billah dia kekal di dalam api neraka. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Masya Allah. Ya, boleh Pak. Saya punya tanah, bahkan peta. Kemudian saya bagikan ke 8 orang. Kemudian saya buat syarat. Kamu siap menjambatkan ini tanah satu peta dengan syarat kamu harus salat. Puasa Kamis, harus salat Jumat. Ya. Batasnya sampai hari tinggal kembali lah. Ya. Kemudian masih tidak salah. Kemudian saya ambil, baru saya ambil kan nggak salah lagi. Sebenarnya dia beribadah untuk saya atau beribadah untuk Allah. Baik. Apakah itu ada syirik atau tidak? Baik. Jadi gini jamaah yang dimuliakan Allah. Pertanyaan ke dianya bukan ke kitanya ya. Oh, bagaimana sikap kita melakukan persyaratan demikian? Jawabannya boleh. Ketika kita melakukan persyaratan demikian untuk seseorang, maka itu boleh. Bahkan itu hal yang dianjurkan. Hal yang dianjurkan jemaah. Karena terkadang kalau kita melihat Nabi alaihi salatu wasallam untuk melunakkan hati orang bisa masuk ke dalam agama Islam itu terkadang Nabi alaihi salatu wasallam beri hadiah. Kayak disebutkan ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi minta hadiah. Nabi berikan kepada dia ghonaman bainal jabalain. Nabi berikan kepada dia kambing sebanyak satu lembah. Sehingga dia pulang ke kaumnya, dia bilang, wahai kaumku masuk Islamlah kalian. Karena Muhammad ini benar-benar orang yang gak takut miskin ketika memberi. Artinya Nabi lulukan hatinya dengan dunia. Karena Nabi SAW tahu bahwa orang ini adalah orang yang cinta dunia. Begitu juga Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Sampai-sampai di perang Hunain Nabi dapat ghanimah yang sangat banyak. Nabi berikan kepada Sofwan bin Umayyah bin Khalaf itu 300 ekor onta. Coba bayangkan, satu onta sudah berapa harganya? Kalau kerbau aja 20 juta, tentu onta di atas itu ya. 300 onta diberi sama Nabi. Sampai kata Sofwan, dahulu Nabi itu adalah orang yang paling kubenci. Sampai-sampai aku berusaha untuk selalu membunuhnya. Beberapa peperangan. Karena dia telah membunuh ayah saya, Umayyah bin Khalaf. Subhanallah. Tapi karena dia memberikan kepada saya hadiah ini, sehingga dia menjadi orang yang paling saya cintai. Artinya, di sini terlihat Nabi alaihi salatu wasallam terkadang untuk melembutkan hati seorang itu dengan iming-iming dunia. Jadi boleh ketika kita memberikan kebaikan kepada orang berkenaan tentang dunia, kita syaratkan syarat-syarat yang membuat dia semakin dekat dengan Allah. Syaratkan sholat, bahkan itu terbaik jamaah yang dimuliakan Allah. Kita punya toko misalnya, ya kita punya anggota-anggota, kita berikan syarat kepada mereka. Kerja di tempat saya harus sholat. Kalau nggak sholat, saya cari anggota yang lain. Maka itu adalah hal yang bagus dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Nah, adapun di dianya, apa hukum dia? Tergantung niat dia. Kalau tadi niat dia ini sholat karena keterpaksaan saja, ya supaya tetap dipakai sebagai pekerja, maka dari segitu dia berdosa. Sholatnya tidak sah tentunya karena tidak ikhlas. Karena syarat diterimanya ibadah ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Berarti dia tidak ikhlas karena dia sholatnya hanya karena apa? Keterpaksaan, ya kan? Adapun kalau niat dia misalnya, Masya Allah ini bos saya ini mengingatkan saya dengan ibadah saya. Akhirnya dia pun ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah dia mendapatkan pahala di situ. Jadi kalau ditanya apa hukum ibadah yang dia lakukan, berarti kembali kepada niat dia. Kalau memang niat ya mau gimana lagi nih untuk kerja nih harus sholat ini kok nggak dapat kerjaan kita nih. Maka di situ dia tidak mendapatkan pahala, bahkan dia berdosa karena dia melakukan ibadah untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi masuk dalam bab apa berarti dia itu beribadah karena perkara dunia, ya. Karena mempertahankan pekerjaannya.
Dia berpuasa karena mempertahankan pekerjaannya. Dia sholat Jumat karena mempertahankan pekerjaannya. Kalau nggak kerja, kalau nggak sholat nanti dipecat. Maka dia berdosa di situ. Tapi kalau itu tadi saya bilang, dia berpikir nih, ini Masya Allah, saya jarang dapat orang yang kayak gini. Syaratnya Masya Allah. Iya kan? Harus sholat, harus puasa, harus sholat Jumat. Udah waktunya memang saya ini bertobat sama Allah, memperbaiki ibadah kepada Allah. Sehingga dia pun mengerjakannya ikhlas, maka insya Allah dia juga mendapatkan pahala. Dan sama-sama mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ada yang lain? Silakan Pak. Ria itu baik, sering timbul ya. Jadi ria itu tadi paham maksudnya. Ria itu adalah kita mempertontonkan ibadah kita supaya kita mendapatkan pujian dari orang lain. Dan itu memang kalau dibilang sering timbul, memang itu adalah hal yang sulit. Salah satu ujian orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'il anhu faqala riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanyakan kepada Nabi, apa yang dimaksud dengan syirik kecil ini? Kata Nabi SAW adalah riya. Dan Nabi SAW juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami pernah sering ngobrol-ngobrol bersama beberapa orang sahabat, cerita tentang bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal. Lalu Nabi keluar. Nabi tanya kepada kami, mau nggak kalian aku ceritakan, beritahukan tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Maka para sahabat mengatakan, iya tentu kami mau ya Rasulullah. Maka kata Nabi, hal tersebut yang aku khawatirkan kepada kalian lebih daripada kekhawatiranku kalian tertimpa fitnah Dajjal adalah asyirkul kofi, syirik yang samar. Apa itu syirik samar? Kata Nabi SAW, di mana seseorang itu dia sholat, lalu dia memperindah-indah gerakan sholatnya, memperindah bacaannya, min ajli nadharinas, karena dia sadar orang sedang memperhatikannya. Artinya apa nih? Ria. Jadi kata Nabi, fitnah ria itu lebih parah dari fitnah Dajjal. Kenapa? Ada 3 alasan disebutkan oleh para ulama. Karena yang pertama, fitnah Dajjal itu hanya ada di di akhir zaman. Sementara fitnah ria itu adanya di mana? Sepanjang masa. Setiap kita melakukan ibadah, di situ ada potensi untuk ria. Kita sholat, ada potensi ria. Kita sedekah, ada potensi ria. Apapun ibadah yang kita lakukan, ada potensi ria di situ. Beda dengan Dajjal. Mungkin saja kita nggak ketemu dengan Dajjal. Ya nggak jemaah? Yang kedua, sebab kenapa ria itu lebih parah dari fitnah Dajjal, karena ria ini jemaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana Nabi katakan, dia khofi, samar. Berbeda dengan Dajjal. Kalau Dajjal jelas, ketika Dajjal muncul, orang tahu itu Dajjal. Orang tahu dia Dajjal. Tapi kalau ria, samar. Ada kalanya bahkan kita sendiri yang melakukan ibadah, kita nggak sadar kita sedang ria. Samar dia. Yang ketiga, karena Dajjal itu hanya akan berbahaya untuk orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, insya Allah akan dikuatkan oleh Allah. Sementara fitnah ria, ini menyerang siapa dia mah? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, yang diserang sama ria. Mana ada orang yang mabuk-mabukan itu dia ria? Menjudi misalnya dia ria. Misalnya. Apa yang mau dia riakan? Karena itu bukan ibadah. Ya kan? Ini menyebabkan bahwa ria itu memang lebih parah daripada fitnah Dajjal. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama berdoa. Berdoa supaya Allah berikan kepada kita keikhlasan, Allah jauhkan kepada kita dari kita segala hal yang bisa merusak ibadah kita. Yang kedua, kita harus ingat, pujian orang tidak akan menambah apapun kebaikan di dalam hidup kita. Rezeki kita nggak bertambah, amalan kita nggak bertambah, nggak membuat kita masuk surga. Pujian orang nggak ada memberikan arti apapun ya, Mak. Ini harus kita pahami, karena terkadang kita ingin mendapatkan pujian orang, karena kalau dia udah puji saya ini, dia nanti akan kasih saya ini, kasih saya itu. Enggak, jemaah. Kita harus ingat bahwa pujian orang itu tidak akan membawa kebaikan sedikit pun kepada kita. Sebagaimana celaan orang juga tidak mengurangi rezeki kita, tidak mengurangi pahala kita, tidak membuat kita masuk surga, tidak membuat kita masuk neraka, pujian orang juga demikian. Yang ketiga, caranya supaya kita terhindar dari dia adalah kita merenungi bagaimana nasib mereka-mereka yang ria ini. Bahkan 3 golongan manusia yang pertama sekali nanti diseret ke dalam api neraka, ya dan billah. Siapa jemaah?
Bukan para peminum khamar, para pejudi, para penarkoba, enggak. Orang-orang yang beribadah, cuma sangat disayangkan mereka ria. Yang pertama adalah orang yang berjihad, namun dia berjihad supaya dikatakan sebagai pemberani. Yang kedua adalah orang yang belajar agama, namun dia belajar agama supaya dipanggil sebagai seorang alim, sebagai kalau bahasa kita ustadz, tengku, kiai, dan semisal dengan itu. Dia nggak ada tujuan dia untuk mengajarkan orang kenal dengan Allah, supaya itu adalah ibadah dia kepada Allah, enggak. Supaya dia diakui sama orang-orang. Ini Masya Allah nih tengku ini. Masya Allah ustadz ini. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Namun dia bersedekah bukan karena Allah. Cuma karena apa? Supaya dibilang dia itu sebagai orang yang dermawan. Ya, subhanallah. Dan ini sangat berbahaya jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka orang tersebut pun diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini dia mungkin beberapa tips ya supaya kita bisa terhindar dari penyakit. Kita berdoa kepada Allah, ingat bahwa pujian orang nggak akan memberikan apa-apa kepada kita, tidak menambah rezeki kita, tidak menambah amalan kita, tidak buat kita masuk surga. Kemudian yang ketiga, kita ingat bagaimana nasib yang parah nanti yang dirasakan oleh orang-orang yang riya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.